Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dapat kembali duduk dan berkumpul di masjid ini setelah sama-sama menunaikan sholat maghrib berjamaah. Dan seperti biasa, setiap malam Selasa pekan ketiga akan kita sampaikan di sini pembahasan terkait perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam pembahasan atau kita akan masuk atau telah memasuki pembahasan terkait penaklukan kota Mekkah. Penaklukan kota Mekkah. Penaklukan kota Mekkah seperti telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ini adalah kemenangan. Ini adalah janji Allah yang Allah tunaikan untuk nabinya, yang Allah penuhi untuk rasulnya. Dan penaklukan kota Mekkah menjadi momen yang sangat berharga ketika Al-Haq menang, kemudian kebatilan sirna dan musnah. Dan tentu saja cerita tentang penaklukan kota Mekkah tidak bisa dilewati oleh siapapun yang membahas perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelum ini telah kita sampaikan penaklukan kota Mekkah ini disebabkan oleh ulah orang-orang kafir Quraisy yang membatalkan perjanjian Hudaybiyah secara sepihak. Jadi perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani, yang disepakati tahun ke-6 Hijriah hanya berlangsung selama 1 tahun sekian bulan, bahkan tidak sampai 2 tahun umurnya. Pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy di tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan, mereka secara aktif membantu suku Bani Bakar untuk menyerang suku Khuza'ah. Sementara suku Khuza'ah ini adalah sekutu Rasulullah. Khuza'ah ini adalah bagian dari pihak Rasulullah. Jadi orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, beberapa orang di antara mereka membantu Bani Bakar menyerang orang-orang Khuza'ah sampai jatuh korban jiwa. Dan ketika terjadi penyerangan seperti itu, maka orang-orang Quraisy mereka secara sengaja membatalkan perjanjian Hudaybiyah.
mengkhianati poin kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan orang-orang Khuza'ah yang terzolimi, yang mereka menjadi korban, yang mereka menjadi orang-orang yang dianiaya, mereka enggak terima, mereka segera mengirim utusan kepada Rasulullah yang ada di Madinah. Mereka melapor, mereka mengeluh akan kelakuan orang-orang kafir Quraisy dan Bani Bakar. Pada waktu itu Rasulullah SAW mendengar laporan itu. Beliau menyimak laporan itu. Beliau bisa merasakan duka yang menyelimuti suku Khuza'ah. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW menjawab laporan itu dengan bersabda, nusirta ya Amr ibn Salim. Ya, engkau akan ditolong wahai Amr bin Salim. Amr bin Salim ini utusan Khuza'ah yang melapor kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah merespon secara positif laporan tersebut dan beliau pun bersiap-siap. Sementara itu di kota Mekah, tokoh-tokoh Quraisy mereka mulai ketakutan. Mereka mulai menyadari kesalahan mereka, membantu Bani Bakar menyerang Khuza'ah. Mereka mulai menyadari posisi dan situasi yang mereka hadapi. Mereka telah mengkhianati perjanjian. Mereka telah membatalkan perjanjian. Sementara kita tahu dan telah kita sebutkan berkali-kali di sini, orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah dulu, mereka adalah manusia-manusia yang memandang rendah perbuatan berbohong atau berdusta, mengingkari janji, berlaku curang, dan mengkhianati perjanjian. Jadi sejahat-jahatnya mereka, sebejat-bejatnya mereka, sebusuk-busuknya mereka, mereka dalam hal berbicara pantang untuk berdusta. Mereka dalam hal berjanji pantang untuk mengingkari. Mereka dalam hal perjanjian pantang untuk mengkhianati. Mereka pantang berlaku curang dalam satu aturan. Mereka memandang rendah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Dan ini ternyata dilakukan secara terang-terangan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dan tentu saja ini perbuatan yang betul-betul menjatuhkan nama baik mereka. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana waktu itu Rasulullah, beliau segera bertindak, beliau segera berubah cara pandang beliau kepada orang-orang Quraisy. Beliau waktu itu melihat orang-orang kafir Quraisy perlu ditindak. Mereka harus dikasih perhitungan karena telah melakukan kecurangan seperti itu, pengkhianatan atas perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah pun menyiapkan segala sesuatunya. Beliau menyiapkan para sahabat, beliau menyiapkan perbekalan, dan beliau pun berdoa, ya Allah, sembunyikanlah rencana kami ini, sembunyikanlah kabar kami akan menyerang mereka. Dari pengetahuan-pengetahuan mereka, dari pantauan-pantauan mereka, Rasulullah berdoa secara khusus kepada Allah supaya Allah butakan mata-mata orang musyrikin dari rencana tersebut, dari penyerangan kepada kota Mekah. Karena bagaimanapun mereka masih tetap memandang bahwa serangan tiba-tiba atau serangan yang membawa efek kejut itu adalah sesuatu yang memiliki daya rusak yang begitu rupa. Jadi Rasul berdoa, minta supaya Allah jaga rencana mereka ini, jaga rahasia mereka ini. Rasulullah minta kepada Allah supaya membutakan pengetahuan orang-orang musyrikin dari penyerangan ke kota Mekah itu. Dan doa tersebut dikabulkan. Dari pihak Quraisy sendiri, mereka sempat mengirim pemimpin mereka Abu Sufyan untuk
menambah tempo perdamaian yang ada. Tapi pada waktu itu Rasulullah tidak lagi menggubris permintaan orang-orang musyrikin. Rasulullah tidak lagi bersikap respek kepada Abu Sufyan, pemimpin orang-orang Quraisy, sehingga Abu Sufyan pulang ke Mekah dengan tangan hampa. Dan pada waktu itu mulai menjalar pelan-pelan ketakutan di diri Abu Sufyan. Rasulullah sendiri setelah menyiapkan segala sesuatunya, beliau menunjuk sahabat yang bernama Abu Ruham Al-Ghifari sebagai pemimpin sementara di kota Madinah. Beliau mengangkat bendera perang. Beliau menyiapkan para sahabat beliau, dan waktu itu terkumpul pasukan yang berjumlah 10.000 orang. Sebagian berangkat dari Madinah, sebagian menunggu di jalan menuju Mekah. Lalu pada tanggal 10 bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Ghadara Rasulullah al-Madinata muttajihan ila Makkata. Rasulullah berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah. Fi asyrati alafin minnas sahabah radhiyallahu anhum ajmain, bersama 10.000 orang sahabat. Bersama 10.000 orang sahabat beliau berangkat. Dan waktu itu ketika beliau berangkat, beliau dan para sahabat mereka menggunakan perlengkapan perang lengkap. Rasulullah memakai baju besi, helm besi. Beliau membawa senjata dan tameng-tameng yang ada. Begitu juga para sahabat, mereka hendak menyerang Mekah, hendak memerangi musyrikin Quraisy. Jadi penaklukan kota Mekah itu dilakukan dengan jalan perang, bukan perdamaian. Dan meskipun Mekah adalah tanah suci yang haram ditumpahkan darah di sana, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk Rasulnya mengadakan perhitungan dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Allah mengizinkan Rasulnya waktu itu untuk menyerang Mekah. Mereka berangkat berjalan menuju Mekah. Dan ingat, jarak Madinah ke Mekah itu 450 km. 450 km, jarak yang cukup jauh, dan normalnya itu menghabiskan waktu sekitar 5-6 hari. Dalam kondisi seperti ini, 10.000 orang bersama-sama membawa perlengkapan perang, waktu tempuh mereka mungkin bakal lebih dari 6 hari. Dan mereka pun terus melanjutkan perjalanan sampai kemudian tiba di daerah Juhfa. Di sana laqiyahu ammahu Al-Abbas ibna Abdul Muttalib. Di daerah Juhfa, rombongan Rasulullah ini berpapasan dengan Abbas, paman Rasulullah. Wa kana qad kharaja bi ahlihi wa iyalihi musliman muhajiron. Pada waktu itu Abbas bersama keluarga sedang dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Jadi mereka sudah jalan lebih dari setengah perjalanan sampai ke daerah Juhfa, ketemu sama rombongan Rasulullah. Dan memang waktu itu Abbas bersama keluarga hendak hijrah ke Madinah. Sehingga ketika bertemu dengan rombongan, pada waktu itu Abbas memilih bergabung dengan pasukan Rasulullah, sementara keluarga beliau meneruskan perjalanan ke Madinah. Dan ini kata para ulama, bahwa Abbas telah berangkat ke Madinah hijrah dan bertemu dengan Rasulullah di Juhfa, lalu ikut rombongan Rasulullah, tetap tercatat sebagai golongan orang-orang yang hijrah ke Madinah atau muhajirin. Dan Abbaslah paman Rasulullah inilah sahabat muhajirin terakhir, orang yang hijrah terakhir ke kota Madinah.
Karena setelah itu kemudian terjadi penaklukan kota Mekah, tidak ada lagi yang namanya istilah muhajirin. Jadi kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi yang namanya hijrah ke Madinah, yang kemudian menjadikan orang hijrah itu menjadi muhajirin setelah penaklukan kota Mekah. Karena ada keutamaan untuk orang-orang yang disebut muhajirin. Ada keutamaan untuk sahabat-sahabat yang disebut dengan istilah muhajirin. Nah, muhajirin terakhir adalah Abbas. Setelah penaklukan kota Mekah, orang-orang yang datang ke Madinah, mereka tidak lagi disebut sebagai sahabat muhajirin. Mereka hanya disebut sahabat Rasulullah biasa. Karena penaklukan kota Mekah menjadi pembeda antara dua kondisi. Hadirin jamaah semoga dirahmati Allah. Wa wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayrahu wa huwa shaimun wan nasu siyamun. Pada waktu itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Beliau waktu itu saum dan para sahabat pun saum. Hatta balagol Qudait, sampai kemudian tiba di daerah Qudait. Fa aftara wa aftaran nasu ma'ah. Pada waktu itu di daerah Qudait Rasulullah berbuka. Rasulullah membatalkan saum beliau, begitu juga para sahabat beliau. Jadi mereka ternyata berangkat dari Madinah dalam keadaan saum Ramadan. Sampai tiba di daerah Qudait, yang daerah ini sudah tinggal beberapa kilometer lagi menjelang kota Mekah. Beliau perintahkan para sahabat beliau untuk berbuka, membatalkan saum mereka, karena mereka akan melakukan ibadah besar, yaitu berjihad di jalan Allah. Yang namanya berjihad adalah ibadah yang memerlukan kekuatan dan stamina. Jadi kita bayangkan, ini belum sampai ke kota Mekah, Rasulullah suruh batal semuanya, karena memang mereka butuh tenaga. Dan itu perlu mereka persiapkan tenaga yang dimaksud dari sejak daerah Qudait. Jadi dari Qudait mereka nanti berjalan sampai Mekah, menaklukkan kota Mekah, mereka dalam keadaan tidak saum. Badan mereka siap, mereka dalam kondisi bugar dan siap melakukan perang. Semua itu dipimpin oleh Rasulullah. Beliau berbuka, para sahabat pun berbuka. Mereka enggak saum sampai akhir bulan Ramadan tahun itu. Tsumma wasala sayruhu hatta nazala bimarriz Zahran. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan beliau sampai tiba di daerah Marruz Zahran. Nazalahu isya'an, tiba di daerah Marruz Zahran yang jaraknya tinggal 22 km lagi dari kota Mekah, itu di waktu malam. Jadi nyampai di waktu Isya, Rasulullah perintahkan para sahabat untuk istirahat. 22 km lagi masuk kota Mekah. Fa'amarul jais fa'auqadu niron. Maka Rasulullah perintahkan pasukan istirahat. Rasulullah perintahkan mereka untuk menyalakan obor. Fa'auqadat asyratu alafi nar. Pada waktu itu dinyalakanlah sebanyak 10.000 obor. Jadi bayangkan daerah Marruz Zahran yang biasanya gelap gulita di tengah padang pasir, di malam itu terang benderang dengan 10.000 obor. Mereka istirahat, obor dinyalakan, lalu Rasulullah perintahkan para sahabat untuk istirahat, karena besok pagi mereka akan menyerang kota Mekah. 22 km lagi. Dan yang ditugasi oleh Rasulullah sebagai petugas ronda malam itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, ini perjalanan Rasulullah sampai tiba di daerah Marruz Zahran. 22 km lagi masuk kota Mekah. Di malam hari itu ketika mereka sedang istirahat,
Rasulullah istirahat, para sahabat istirahat, dan Umar yang berjaga-jaga melakukan ronda. Tiba-tiba datang ke daerah itu tanpa diduga pemimpin musyrikin Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Jadi ternyata Abu Sufyan yang sebelumnya tinggal di Mekah, sejak pulang dari Madinah dengan membawa hasil nihil, membawa hasil kegagalan, ternyata Abu Sufyan gak tenang, gelisah. Lalu di malam hari ketika Rasulullah tiba di Maruz Zahran, Abu Sufyan berjalan keluar dari kota Mekah, lalu tiba dan terheran-heran di Maruz Zahran. Abu Sufyan melihat dari kejauhan cahaya yang begitu ramai dan terang. Lalu didekati oleh Abu Sufyan. Ketika sedang berjalan mendekat ke arah tempat kemah pasukan Islam, Abu Sufyan bertemu dengan Abbas, paman Rasulullah, yang waktu itu juga sedang berjalan-jalan di sekitar perkemahan pasukan Islam. Ketika bertemu, maka Abbas segera bilang kepada Abu Sufyan, menyerahlah, ini pasukan Muhammad, pasukan Rasulullah. Jadi Abbas menyuruh Abu Sufyan untuk menyerah, masuk Islam. Gak ada yang bisa mengalahkan pasukan sebesar ini. Kalian habis melawan pasukan ini. Jadi ketika ketemu, dikasih tahu oleh Abbas, ini adalah Rasulullah dan para sahabat hendak menyerang Mekah. Lalu Abbas bilang kepada Abu Sufyan untuk menyerah, segera masuk Islam. Habis kalian kalau kalian tidak seperti itu. Akhirnya didesak dan akhirnya malam itu Abu Sufyan mau dibawa menjumpai Rasulullah di kemahnya. Lalu di hadapan Rasulullah, Abu Sufyan mengucapkan kalimat syahadat. Nah, apa yang kita ceritakan ini adalah sesuatu yang di luar dugaan, di luar bayangan para sahabat. Pemimpin musuh mereka masuk Islam di Maruz Zahran. Mereka tidak menyangka pemimpin musuh-musuh mereka masuk Islam seperti ini. Dan tidak ada yang lebih bergembira dari Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui Abu Sufyan mau mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam. Kata Abbas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhra faja'allahu syai'a. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah laki-laki yang menyukai kemuliaan, yang menyukai kedudukan tinggi. Lakukanlah sesuatu untuk dia. Maksudnya apa? Bikinlah sesuatu untuk Abu Sufyan yang dengan itu Abu Sufyan akan dihormati oleh kaumnya. Dan memang Rasulullah adalah sosok pemimpin yang menghargai siapapun yang ada di tengah-tengah atau di sekitar beliau. Rasulullah adalah sosok laki-laki yang tahu kadar diri seseorang. Maka ketika mendengarkan permintaan Abbas seperti itu, Rasulullah pun menyiapkan pengumuman yang nanti bakal disampaikan ke penduduk Mekah. Kata Rasulullah, man dakhala daro Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Barang siapa yang berlindung di rumah masing-masing, maka dia pun selamat. Wa man dakhalal masjidal haram fahuwa amin. Dan barang siapa masuk dan berlindung di sekitar Ka'bah, maka dia pun selamat. Ini pengumuman Rasulullah keluarkan, Rasulullah nyatakan untuk disampaikan kepada penduduk Mekah. Jadi ketika nanti pasukan Islam masuk ke kota Mekah, tidak akan ada yang selamat kecuali pertama, mereka berlindung di rumah masing-masing. Yang kedua, mereka berlindung di rumah Abu Sufyan. Yang ketiga, mereka berlindung di Masjidil Haram. Jadi kalian tidak akan diapa-apakan oleh kami asal kalian tetap di rumah.
atau di rumah Abu Sufyan, atau di Masjidil Haram. Yang coba-coba keluar ke jalan atau menghadang pasukan kami, dia akan kami habisi. Nah, ini pengumuman disiapkan, dikeluarkan oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada penduduk Mekah. Dan poinnya di sini adalah beliau secara khusus menyebutkan nama Abu Sufyan, menyebutkan rumah Abu Sufyan sebagai tempat yang selamat, safety home. Jadi siapapun kalau pengen selamat bisa datang ke rumah Abu Sufyan. Kalau dia nggak punya rumah, datang ke rumah Abu Sufyan. Kalau dia nggak sempat ke Masjidil Haram, datang ke rumah Abu Sufyan. Pemimpin kalian, dia akan selamat. Ini pengumuman yang disiapkan untuk disampaikan kepada penduduk Mekah. Lalu keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 17 Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam godaro minaz Zahran ila Makkah. Beliau berangkat dari Maruz Zahran menuju Mekah. Dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abbas supaya Abu Sufyan pulang segera ke Mekah. Jadi Abu Sufyan yang ada di tengah-tengah pasukan Islam disuruh pulang, kembali ke Mekah, ke tengah-tengah kaumnya. Dan itu sengaja disampaikan seperti itu. Meskipun jaraknya masih 22 km, tetapi untuk waktu yang ada dan tersisa itu sudah tidak cukup lagi bagi penduduk Mekah guna bersiap-siap. Jadi 22 km itu ibarat kata dari Cibiru ke Elang. Dari Cibiru ke Elang sekitar itu bisa ditempuh dalam waktu cepat. Kalau penduduk Mekah tahu dari lisan Abu Sufyan bahwa pasukan Islam sedang menuju mereka nggak bisa bersiap-siap sekalipun, karena sudah nggak ada waktu lagi. Rasul, para sahabat mereka sedang menuju Mekah untuk menyerang mereka. Maka Abu Sufyan disuruh pulang, dan betul Abu Sufyan pulang ke Mekah, lalu ngasih tahu orang-orangnya akan ada pasukan besar yang menyerang mereka dipimpin oleh Rasulullah. Pada waktu itu mereka pun segera ketakutan. Penduduk Mekah ketakutan, mereka nggak nyangka Rasulullah sampai bertindak seperti itu. Mereka nggak mengira Rasulullah sudah datang dan hadir di Maruz Zahran, sebentar lagi masuk kota Mekah. Maka waktu pun berjalan dan makin lama makin mendekati kota Mekah. Sampai kemudian Rasulullah tiba di daerah Zitua atau Zutua. Di daerah Zutua Rasulullah hentikan pasukan, lalu Rasulullah atur ulang pasukan tersebut. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW menunjuk Khalid bin Walid sebagai pasukan sayap kanan. Kemudian sahabat Az-Zubair Ibnul Awwam sebagai pemimpin pasukan sayap kiri. Kemudian khusus untuk pasukan pejalan kaki, Rasulullah tunjuk sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah sebagai pemimpinnya. Dan Rasulullah pribadi berada di pasukan utama. Lalu Rasulullah perintahkan pasukan Khalid untuk segera berangkat ke Mekah melalui dataran rendahnya, melalui arah selatannya. Kemudian pasukan Zubair diperintahkan untuk pergi masuk kota Mekah melalui dataran tingginya. Dan setelah itu Rasulullah bergerak bersama-sama sisa pasukan menuju Mekah. Pada waktu itu Rasulullah menitipkan bendera perang kepada Zubair. Kalau engkau masuk kota Mekah dan berhasil, tancapkan bendera perangku ini di daerah Hajun. Jadi dalam kota Mekah itu ada satu daerah yang bernama Al-Hajun. Sampai hari ini masih ada nama tersebut, masih ada daerah tersebut, daerah Hajun. Jadi Rasulullah minta Zubair bawa bendera perang milik Rasulullah, nanti tancapkan di Hajun. Rasulullah nanti setelah masuk kota Mekah, beliau akan ke Hajun dulu, sebelum ke Ka'bah, sebelum ke Masjidil Haram. Dan ternyata ketakutan yang melanda penduduk Mekah itu telah menyebar, telah menggerakkan dan menciutkan hati mereka.
Mereka semuanya berlomba-lomba berlindung di rumah masing-masing. Sebagian berlindung di Masjidil Haram. Hanya beberapa orang dari kalangan tokoh Quraisy seperti Ikrimah dan beberapa yang lainnya yang nekat mencoba menghalangi pasukan Khalid ibn Walid. Jadi dari 3 pasukan yang masuk kota Mekah, 3 pasukan Islam yang masuk kota Mekah, yang mendapatkan perlawanan hanya pasukan Khalid. Dan itu pun perlawanan yang tidak berarti. Segera bisa dihalau dan akhirnya pasukan musuh cerai-berai melarikan diri dari kota Mekah. Jadi masuk 3 pasukan itu, kemudian Rasulullah bergerak ke Hajun, berhenti di Hajun, mengambil bendera perangnya, lalu Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat, mereka berjalan menuju Masjidil Haram. Rasulullah bergerak menuju Masjidil Haram. Nah, sebelum tadi lupa kita sampaikan, ketika Rasulullah masuk kota Mekah, beliau sallallahu alaihi wasallam waktu itu masuk ke kota Mekah dengan kondisi merunduk. Jadi beliau pakai baju besi, pakai helm besi, pakai sorban warna hitam di balik helm besi beliau. Beliau masuk ke kota Mekah dengan cara merunduk, menundukkan diri sambil membaca surat Al-Fat. Beliau masuk ke kota Mekah dengan penuh kerendahan diri, merendah kepada Allah yang telah menjadikan itu semua terlaksana. Karena memang pada dasarnya apa-apa yang kita lakukan itu tidak akan terjadi tanpa bantuan Allah. Apa-apa yang kita rencanakan tidak akan terwujud tanpa dukungan Allah. Kalau Allah tidak izinkan, meskipun rencana kita matang, persiapan kita betul-betul lengkap, tidak akan terjadi. Dan memang tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita bukan apa-apa. Kita betul-betul bergantung kepada Allah. Kita betul-betul fakir kepada Allah. Rasulullah mengajari kita hal tersebut dengan apa yang beliau perlihatkan di panggung sejarah. Beliau masuk ke kota Mekah, kota yang beliau taklukkan dengan cara menundukkan diri, merunduk kepada Allah penguasa langit dan bumi, pemilik rumah Ka'bah Baitullah Al-Haram. Jadi tidak sebagaimana jenderal-jenderal perang, panglima-panglima pasukan, pemimpin-pemimpin kerajaan, ketika berhasil menaklukkan kota ini atau kota itu, negeri ini atau negeri itu, mereka biasanya membusungkan dada. Mereka biasanya masuk ke tempat taklukan dengan bangga dan angkuh, sombong kepada orang-orang yang kalah. Rasulullah masuk kota Mekah dengan merunduk sampai-sampai ujung jenggot beliau menyentuh leher hewan tunggangan beliau sambil membaca Al-Fat, surat Al-Fat. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita ini nggak ada apa-apanya. Kita bisa begini, bisa kaya, bisa punya usaha maju pesat, bisa punya kedudukan ini atau itu di instansi, kita bisa punya anak, punya istri, punya rumah, kita bisa punya kendaraan, kita bisa punya apapun yang kita miliki sekarang, itu semua karena izin Allah. Allah yang memudahkan kita untuk seperti itu. Jadi nggak perlu sombong, nggak perlu besar kepala. Ini gara-gara saya itu rajin belajar, maka saya sekarang bisa kerja di sini dan di situ. Ini gara-gara saya itu pintar dari kecil, dididik oleh bapak dan ibu. Sekarang saya bisa menduduki jabatan ini atau jabatan itu. Ini gara-gara saya tabah menghadapi kesulitan-kesulitan hidup sehingga sekarang sukses usaha saya. Enggak. Itu semua terjadi karena Allah yang memudahkan kita, mengizinkan kita sampai di titik itu, sampai di level itu. Nah, Rasulullah perlihatkan kepada halayak sejarah. Beliau masuk kota Mekah
merunduk, tahu kalau bukan Allah yang mengizinkan dan memudahkan, gak akan mungkin terjadi penaklukan kota Mekah. Siapa yang tahu kota Mekah seperti apa? Makanya beliau masuk ke kota Mekah itu dengan merunduk, tidak membusungkan dada, tidak membanggakan diri, tidak besar kepala, tidak menjadi pihak pemenang yang betul-betul merendahkan orang-orang yang kalah. Enggak. Beliau khusyuk membaca surat Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah. Lalu masuklah beliau ke kota Mekah, ke daerah Hajun, mengambil bendera perang beliau, lalu berkumpul dengan semua pasukan yang ada. Kemudian bersama-sama 10.000 orang ini mereka bergerak ke Baitullah Al-Haram, ke Masjidil Haram. Beliau masuk, ya disebutkan di sini, tsumma nahado wal muhajiruna wal ansar baina yadayhi wa khalfihi wa haulihi hatta dakhala al masjid. Maka Rasulullah segera bertolak, dan beliau waktu itu bersama orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Mereka membersamai Rasulullah di depan beliau, di belakang beliau, di sekeliling beliau, sampai kemudian beliau tiba di Masjidil Haram. Lalu Rasulullah segera bergerak menyejajarkan diri dengan Hajar Aswad, kemudian memberikan isyarat menyentuh Hajar Aswad. Tsumma tawafa bil bait. Lalu Rasulullah melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Pada waktu itu Rasulullah melakukan tawaf sambil menunggangi unta beliau. Dan di tangan beliau waktu itu ada busur. Ya, ada busur panah. Lalu beliau melakukan tawaf secara perlahan-lahan, diikuti oleh para sahabat beliau. Kemudian pada waktu itu ketika beliau melewati berhala yang ada di sekitar Ka'bah, dan memang waktu itu di sekitar Ka'bah ada sekitar 360 berhala. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang ditaruh di atas Ka'bah, ada yang di sekitarnya. Tidaklah Rasulullah melewati satu berhala kecuali beliau dorongkan busur beliau ke berhala tersebut sampai jatuh. Dan pada waktu itu beliau membaca ayat ke-81 surat Al-Isra. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, al-haq, dan telah sirnalah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna, didorong. Terus begitu, lewati dorong. Beliau membaca berulang-ulang ayat ini, ayat 81 surah Al-Isra. Lalu beliau juga membaca ayat ke-49 surat Saba. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Diulang-ulang, dan berhala-berhala satu persatu jatuh. Beliau lewati berhala, jatuh berhala, didorong pakai busur beliau. Begitu juga para sahabat yang ada di belakang beliau. Mereka menghancurkan berhala-berhala, menjatuhkan berhala-berhala, memusnahkan berhala-berhala yang ada. Mereka waktu itu melakukan tawaf sambil membersihkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Lalu setelah selesai tawaf tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya diambilkan kunci Ka'bah. Ka'bah pun dibuka pintunya. Lalu Rasulullah suruh para sahabat beliau untuk membersihkan isi dalam Ka'bah, yang ternyata ada juga berhala di dalam Ka'bah waktu itu. Ada berhala, ada lukisan-lukisan di dinding dalam Ka'bah. Di antara lukisan yang ada di dinding Ka'bah bagian dalam adalah lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sedang mengundi. Ketika Rasulullah lihat lukisan tersebut, ketika Rasulullah melihat lukisan tersebut, Rasulullah segera bersabda, qatalahumullah wallahi mastaqsama biha qattu. Semoga Allah memerangi mereka yang menggambar lukisan-lukisan ini. Demi Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gak pernah mengundi sama sekali.
lalu dibersihkan lukisan itu. Berhala-berhalanya dibuang, dikeluarkan, dihancurkan. Kemudian lukisan-lukisan yang ada di dalam dibersihkan. Setelah itu Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah ditemani oleh Bilal dan Usamah bin Zaid. Lalu Rasulullah sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Setelah selesai sholat 2 rakaat, Rasulullah berdiri. Lalu beliau melihat pojok-pojok bagian dalam Ka'bah sambil bertakbir. Sambil bertakbir. Lalu setelah bertakbir beliau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam Ka'bah, mengagungkan Allah, menunjukkan kebesaran Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada selain Allah yang patut untuk diibadahi. Ini yang Rasulullah lakukan di dalam Ka'bah. Kemudian setelah itu beliau keluar dari Ka'bah dan berdiri di muka pintu Ka'bah. Kita break dulu, kita sholat isya. Setelah sholat isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan lagi sedikit tentang apa yang tersisa dari pembahasan yang tadi sudah kita mulai ba'da maghrib. Tadi sebelum isya telah kita sampaikan Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, lalu beliau sholat di dalamnya 2 rakaat. Setelah itu beliau keluar, dan ketika beliau keluar dari Ka'bah, beliau berdiri di muka pintu Ka'bah. Pada waktu itu beliau menyaksikan orang-orang Quraisy, warga kota Mekah, mereka telah berkumpul di hadapan beliau. Mereka telah berkumpul di hadapan beliau. Dan ingat, pintu Ka'bah itu tingginya sekitar 2 meter. Tingginya sekitar 2 meter. Jadi Rasulullah di muka pintu Ka'bah, di bawah orang-orang Quraisy, penduduk kota Mekah, mereka menunggu Rasulullah. Berkumpul menunggu Rasulullah. Mereka bersop-sop menunggu apa yang bakal Rasulullah lakukan kepada mereka. Maka pada waktu itu Rasulullah berkata kepada mereka, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, telah benar janji Allah, wa nasara abdah, telah menolong Allah hambanya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah telah mengalahkan musuh-musuh sendirian. Allah telah mengalahkan semua musuhnya. Ala kullu ma'thuratin au mala ala kullu ma'thuratin au malin au damin fahuwa tahta qadami hataini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengingatkan kepada mereka tentang segala urusan yang ada. Urusan-urusan yang terkait dengan orang-orang Quraisy. Termasuk diantaranya adalah terkait harta dan darah di tengah-tengah mereka. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, innallaha qad azhaba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'azzumaha bil aba. Wahai segenap orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kotoran jahiliyah dan berbangga-bangga dengan nenek moyang.
An-nasu min Adam. Manusia itu berasal dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dicipta dari tanah. Jadi Rasul ingatkan bahwa kalian tidak pantas untuk membanggakan diri kalian dari selain kalian. Kita semuanya sama-sama dari Adam, dan Adam dicipta dari tanah. Dicipta dari tanah. Setelah itu Rasulullah membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Maksudnya dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal satu sama lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi Rasulullah membaca ayat ini untuk mengingatkan kepada mereka bahwa kita ini semuanya sama di hadapan Allah. Allah ciptakan kita semuanya dari Adam. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Semuanya sama di sisi Allah. Yang membedakan hanya ketakwaan diri. Sebab manusia yang paling bertakwa di sisi Allah adalah yang paling sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu yang mulia di sisi Allah. Jadi apapun bangsanya, apapun sukunya, kalau dia tidak bertakwa, maka tidak ada kemuliaan baginya. Semuanya sama, yang membedakan adalah ketakwaan diri. Rasulullah ingatkan itu kepada mereka. Rasulullah sampaikan itu kepada mereka untuk mengikis kesombongan Quraisy, kebanggaan Quraisy dari suku-suku yang lainnya. Rasulullah tekankan yang paling bertakwa di antara kalian itu yang paling mulia di sisi Allah. Bukan karena dia suku A atau suku B, bukan karena dia bangsa A atau bangsa B, tapi yang paling bertakwa. Lalu kata Rasulullah, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian apa yang akan kulakukan kepada kalian semua sekarang? Jadi Rasulullah waktu itu bertanya kepada mereka. Mereka orang-orang Quraisy yang kalah, yang takluk, yang nggak bisa melakukan apa-apa waktu itu. Rasul bertanya, kira-kira aku akan melakukan apa kepada kalian semuanya? Karena Rasulullah pemenang, Rasulullah yang menaklukkan mereka, Rasulullah sang penakluk. Ternyata orang-orang Quraisy, warga kota Mekah yang waktu itu pasrah, yang waktu itu sudah betul-betul memelas kasihan dari Rasulullah, mereka hanya bisa menjawab khairan. Yang kau lakukan kepada kami adalah kebaikan, kebaikan. Ahun karim, wabanu ahin karim, wahai saudara ahul karim, wabana ahin karim, wahai saudara yang baik, saudara yang mulia, putra saudara yang mulia. Jadi mereka memelas kasihan dari Rasulullah. Mereka berharap kebaikan yang banyak dari Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwati. Maka aku katakan kepada kalian sekarang sebagaimana dulu dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saudara yang dimaksud adalah saudara-saudara yang menzolimi Yusuf, bukan adik Yusuf, ya, tapi saudara-saudara yang telah menzolimi Yusuf. Jadi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada kejahatan
atas kalian pada hari ini. Tidak ada keburukan untuk kalian pada hari ini. Idhabu, pergilah kalian. Fa antumut tulaqo, karena kalian semuanya bebas. Jadi Rasulullah di posisi sebagai pemenang, penakluk, orang yang berkuasa, yang mampu untuk membalas semua kezoliman musyrikin Quraisy yang telah memerangi beliau, yang telah hendak membunuh beliau, yang telah mengusir beliau dari Mekah. Rasulullah dengan semua kemampuan, daya dan upaya yang ada, beliau memilih memaafkan mereka. Idhabu, pergilah kalian. Antumut tulaqo, kalian semuanya bebas. Jadi Rasulullah mengampuni mereka semua, memaafkan mereka semua. Dan inilah permisalan tertinggi dalam memaafkan. Bertahun-tahun dimusuhi, diejek, dihina, bahkan kemudian hendak dibunuh. Kemudian setelah itu diperangi, diserang, ngajak orang buat nyerang, ngajak orang buat memusuhi. Sekarang ketika ada kesempatan untuk membalas dan mereka semuanya takluk, Rasulullah memilih memaafkan mereka. Rasulullah memilih untuk memaafkan mereka. Dan ini sesuatu yang luar biasa besar, yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali atas izin Allah. Dan itu adalah Rasulullah. Beliau memaafkan mereka semua, beliau mengampuni mereka semua. Maka beliau suruh mereka untuk pergi, pulang. Mereka semuanya dimaafkan oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah turun dan duduk di hadapan Ka'bah. Ketika beliau duduk sendirian di hadapan Ka'bah, tiba-tiba datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Ali berkata kepada Rasulullah, "Ajmi' lana al-hijabah ma'asikoyah." Wahai Rasulullah, kumpulkan untuk kita Bani Hashim hak untuk memberi makan jamaah haji dan mengurus Ka'bah. Pada waktu itu Rasulullah tidak mengiyakan permintaan Ali. Bahkan Rasulullah balik bertanya, "Aina Utsman? Aina Utsman ibn Tolha? Mana Utsman bin Tolha?" Utsman bin Tolha ini adalah orang Quraisy. Dia dan keluarga mendapatkan wewenang dari keturunannya, dari leluhurnya untuk memegang kunci pintu Ka'bah. Jadi Ka'bah yang megang kuncinya adalah keluarga Utsman. Mana Utsman bin Tolha? Maka dipanggillah Utsman bin Tolha. Kemudian kata Rasulullah, "Ini kunci milikmu ya Utsman. Haka miftahuk ya Utsman, ini kunci milikmu. Al-yaum yaumu birrin wa wafain." Hari ini adalah hari penuh kebaikan dan penepatan janji. Jadi Rasulullah serahkan kunci pintu Ka'bah kepada Utsman. Rasulullah tetapkan Utsman sebagai orang yang berhak memegang kunci Ka'bah. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah bersabda, "Khudhuha khalidatan talidatan." Pegang kunci ini selama-lamanya. Maksudnya apa? Rasulullah perintahkan Utsman untuk memegang kunci pintu Ka'bah selama-lamanya, dia dan keturunannya sampai hari kiamat nanti. La yanzi'uha minkum illa zalimun. Tidak ada orang yang mengambil kunci ini dari kalian, dari engkau dan keluargamu, kecuali dia seorang yang zalim. Kecuali dia seorang yang zalim. Jadi Rasulullah tetapkan dalam Islam yang memegang kunci pintu Ka'bah adalah Utsman bin Tolha dan keturunannya sampai hari kiamat nanti. Mereka yang berhak memegang kunci pintu Ka'bah, bukan orang yang lain. Dan itu terus berjalan sampai hari ini. Setelah itu masuklah waktu sholat. Fa'amara Rasulullah Bilalan an yas'ada fayu'zana alal Ka'bah. Lalu Rasulullah perintahkan Bilal an yas'ada untuk manjat naik ke atas Ka'bah
kemudian mengumandangkan azan dari atas Ka'bah, maka berkumandanglah azan pertama kali di Masjidil Haram, di dalam Baitullah Al-Haram. Azan pertama dikumandangkan oleh Bilal pada hari ditaklukkannya kota Mekah. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menerima kedatangan penduduk Mekah yang ingin masuk Islam, maka Rasulullah terima mereka pun ramai-ramai masuk Islam. Mereka ramai-ramai memeluk agama yang telah disampaikan, didakwakan oleh Rasulullah bertahun-tahun sebelumnya. Dan pada waktu itu laki-laki, perempuan, tua dan muda datang. Mereka menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah memutuskan untuk tinggal sementara di kota Mekah selama 19 hari. Dan selama 19 hari Rasulullah perintahkan kepada penduduk Mekah. Selama waktu itu Rasulullah perintahkan kepada penduduk Mekah untuk membersihkan rumah-rumah mereka dari berhala-berhala. Lalu Rasulullah perintahkan para sahabat untuk mengajari mereka penduduk Mekah agama Islam ini, dasar-dasar agama. Dan Rasulullah perintahkan juga sebagian sahabat beliau untuk menghancurkan berhala-berhala yang terletak di sekitar kota Mekah. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Taib. Allahu alam bisawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.